Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, beberapa tahun lalu saya mungkin pernah cerita di sini. Ada seorang anak yang dikirim orang tuanya setelah lulus kedokteran, dia dikirim ke Amerika. Dia tamat dari SMA Canisius Jakarta dengan prestasi yang cukup cemerlang, anak satu-satunya, anak laki lagi. Lalu dikirim oleh bapaknya setelah lulus kedokteran, dikirim ke Amerika untuk mengambil spesialisasi. Dia kembali setelah lulus dari Amerika, lalu dia katakan kepada orang tuanya, apa yang papa dan mama minta dari saya sudah lakukan. Papa mama ingin saya jadi dokter, saya sudah jadi dokter. Papa mama mau saya ambil spesialisasi di Amerika, saya sudah lulus. Sekarang saya mau melakukan apa yang saya mau. Orang tuanya kaget karena orang tuanya juga dokter. Dia mengatakan, sudah lama menjadi keinginan saya ingin menjadi imam. Ibunya hampir pingsan, bapaknya tidak bisa terima. Perang di dalam keluarga tentu saja, minta tolong pastor paroki untuk menyadarkan anaknya supaya anaknya bertobat. Panggil Romo Baskoro, kepala sekolahnya dulu SMP Canisius, untuk membujuk dia. Tapi dia tetap bersikukuh, ini yang saya mau dalam hidup saya. Orang tuanya nangis, mungkin kalau bisa nangis air mata darah, dia nangis air mata darah. Tapi anak itu tetap bersikukuh. Sekarang dia, apakah dia sudah ditabiskan, saya belum cek lagi, masuk Romo Projo Keuskupan, calon imam Keuskupan Jakarta. Kita punya banyak cerita seperti ini. Anaknya pabrik rokok jarum, dikirim sekolah, tiba-tiba dia memutuskan untuk menjadi suster. Dan susternya bukan suster OSF, SSPS, suster Indonesia, tapi dia bergabung Suster of Charity, mengikuti Mother Teresa dari Calcutta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat perjalanan panggilan saya, bapak saya tidak pernah setuju saya menjadi imam. Tidak, dari awal tidak. Ketika Romo Paroki Pater Robert Rewu datang ke rumah, bapak saya bersikukuh, tidak, anak saya cuma 2, anak laki cuma 2. Jadi dia tidak mau kasih. Pater Robert tidak pernah putus asa, dia datang sampai 3 kali minta kepada bapak saya supaya saya diizinkan masuk seminari. Tidak. Mama saya izinkan saya pergi, tapi mama saya mengira saya tidak akan bertahan lama. Mama saya bilang, anak saya ini nakal, jadi tidak mungkin dia akan tahan di seminari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya 2 cerita yang diberikan dalam bacaan hari ini, cerita tentang Samuel dan cerita tentang Yesus. Dua-duanya cerita yang sangat menarik. Dikatakan Silo itu adalah tempat suci orang Israel sebelum Yerusalem itu ada. Di sanalah imam besar Eli tinggal sebagai pemimpin, sebagai imam Israel. So Hana datang ke sana bersama suaminya. Hana sudah menikah sekian tahun, tidak punya anak. Dan dikatakan di dalam bacaan hari ini, sebetulnya yang tidak dibacakan di sini, bahwa Hana itu tiap tahun datang, dia terus berdoa, minta. Kita punya pengalaman seperti ini, saudara. Kita minta sama Tuhan, tapi Tuhan seperti tidak berikan apa yang kita minta. Saya ingin tinggal di Inggris, sudah berjuang sedemikian rupa, sewa pengacara di Roma untuk menggugat Uskup Denpasar, tulis surat kepada Paus. Woi, orang Inggris ini luar biasa perjuangan. Tetap Roma mengatakan kamu harus menghormati uskupmu. Saya bisa, Bapak Ibu, gampang sekali. Saya kasih surat, saya mengundurkan diri, selesai. Tapi saya tidak mau lakukan itu. Karena apa? Karena saya mau taat kepada gereja Katolik. Kalau enggak, saya sama saja dengan gereja Protestan. Kita di Inggris berjuang menunjukkan ini kekatolikan melawan gereja Anglikan. Kita bangga, saya merasa bangga sebagai orang Katolik itu di Inggris.
bangga sebagai orang Katolik, dan kita ingin tunjukkan ini loh Katolik. Nah, kalau sekarang saya lawan uskup, jadi saya tidak ada bedanya dengan gereja Protestan. Maka kemudian saya memutuskan pulang. Saudara dikasihi Tuhan, ada momen-momen dalam hidup kita ketika kita minta tidak diberikan. Itu pengalaman Hana. Hana minta tidak dikasih. Dan dikatakan di dalam bacaan keseluruhan cerita ini, Hana seperti orang mabuk berdoa, mulutnya komat kamit. Lalu imam besar Eli mengira dia mabuk. Nah, dia tegur. Eli tidak punya pengalaman pastoral, dia lihat orang berdoa, dia pikir orang mabuk. Moga anggur itu jauh dari kamu, kamu berhenti minum. Dia bilang, saya tidak mabuk tuanku, saya ini nikah, saya tidak punya anak, saya terus datang ke sini berdoa minta. Lalu Eli bilang apa? Pulanglah, Tuhan akan mengabulkan. Akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki, karena janjinya dia akan memberikan anak laki-laki itu kepada Tuhan menjadi nasir Allah, Nasrullah. Maka Samuel itu diserahkan ke bait Allah di Shiloh menjadi pelayan dari Eli. Saudara, kalau Hana itu putus asa, dia tidak mau berdoa lagi, apakah Samuel akan lahir? Apakah Israel akan punya seorang nabi besar yang bernama Samuel? Apakah Israel akan punya seorang raja bernama Daud? Karena Samuel lah yang melantik Daud, yang menemukan bakat di dalam Daud. Jadi doa seorang ibu yang tidak kunjung putus berdoa. Lalu ketika dia menerima dari Tuhan, dia menyerahkan kembali kepada Tuhan anaknya satu-satunya. Beda sekali dengan cerita sebelumnya, seorang yang lulus kedokteran spesialisasi di Amerika lalu kemudian menjadi imam, orang tuanya tidak bisa terima. Anda yang sayang dengan anak-anak, saya berdoa pengalaman itu bukan pengalaman Anda. Anda ingin anak Anda jadi A, jadi B, jadi C. Tiba-tiba Tuhan bengkokkan anak Anda. Syukur kepada Allah, saya syukuri betul. Kerja bisa sekolahkan anak sampai ke ujung dunia. Tahu-taunya anaknya Tuhan panggil jadi imam, kapok lu. Saya sudah siapkan kerajaan buat kamu. Lihat sih, kamu lawan dengan Tuhan. Para pemalas-pemalas yang tidak ke gereja dan lebih mengandalkan kerja, silakan. Tuhan belum jamah engkau, itu saja. Tuhan ambil matamu, selesai. Nyanyi-nyanyi di pub, tidak pernah nyanyi di gereja, tapi nyanyinya di pub itu banyak sekali, di Tuke, di Padang Tawang, Babakan. Tiba-tiba Tuhan ambil suaranya, pagi-pagi bangun, tidak keluar suaranya. Lalu Romo ini saya kena apa? Guna-guna kena magic, orang kepalamu kena magic. Kau nyanyi sampai jam 4 pagi, tidak pernah istirahat, nyanyi-nyanyi terus dapat dolar. Kau tidak pernah puji Tuhan. Kau nyanyi semua orang-orang telanjang, sekarang kau hilang suara, baru kau bilang kena magic. Makan sudah kau punya magic. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Samuel ini indah sekali. Hana yang merasa mendapatkan dari Tuhan, dia memberi kembali kepada Tuhan. Apakah itu menjadi pengalaman kita sebagai orang tua, menyadari bahwa anak ini adalah pemberian Tuhan? Saya rawat, saya jaga, saya besarkan, tapi kalau Tuhan mau minta kembali, saya akan serahkan. Itu hebatnya Hana. Lalu kemudian kita punya cerita yang kita sudah tahu, Yesus hilang selama 3 hari. Tahun 99, ketika orang-orang Timor itu sampai di sini sesudah referendum yang menyatakan mereka merdeka, lalu kemudian banyak pengungsi sampai di sini, sampai 3 ribuan, dan kita urus itu. Saya kebetulan jadi koordinator lapangan untuk pengungsi Timor dan Lombok. Kita urus 3.000 pengungsi Timor sampai mereka pulang kembali ke Timor. Dalam proses kita mengurus mereka ini, salah satu anak dari karyawan kami di Kuskupan, supirnya Om Simon punya anak, itu hilang. Woi, kita cari seluruh Denpasar keliling, cari anak ini kemana. Kita takut karena apa? Karena kita berurusan dengan orang-orang Timor yang ada dalam blacklist, dicari oleh pemerintah Indonesia. Tahu-tahu anak ini cuma main ke rumah temannya, kurang ajar sekali. Tidak seperti Maria di sini masih menyimpan dalam hati sama bapaknya, kena pok lah, anak cewek lagi. Dia pergi tidak izin sama orang tuanya. Tapi lihat sikap Maria. Dia tanya Yesus, apa yang kamu lakukan bapakmu? Dan
Perasaan orang tua itu seperti itu, takutnya bukan main, khawatirnya bukan main. Baru anaknya jawab gampang-gampang aja, saya harus ada di rumah bapakku, saya harus melakukan urusan bapakku. Maria hanya menyimpan dalam hati. Kadang kita berhadapan dengan hidup, kita tidak ngerti Tuhan mau apa dalam hidup kita. Seperti Maria dan Yosef tidak ngerti. Dikatakan di dalam bacaan hari ini dengan jelas, Maria dan Yosef tidak ngerti dia apa yang dikatakan Yesus. Tapi mereka cuma menyimpan dalam hati. Maria terutama menyimpan dalam hati. Sekali lagi saudara-saudari, perasaan, ikatan emosional orang tua dan anak itu bagus. Saya lihat anak-anak di seminari begitu hari pertama, orang tuanya peluk, cium, orang tuanya merasa anak saya sayang saya. Saya bilang sama mereka, tunggu beberapa minggu lagi. Begitu lewat berapa minggu orang tuanya datang, anaknya cuek, orang tuanya yang sakit hati. Orang tuanya pikir, sekarang kamu tahu rasa, kamu tinggal di seminari, kamu jauh dari kami, kapok kamu. Sampai sana ternyata anaknya lebih senang dengan temannya daripada dengan orang tuanya. Broken heart orang tua. Saudara-saudara, ikatan keluarga, ikatan emosional itu penting. Tapi Yesus dalam Injil Lukas selalu menegaskan pentingnya kehendak Bapa. Waktu orang bilang ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar, Yesus bilang, siapa ibuku, siapa saudaraku? Ini ibuku dan saudaraku, mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa itu begitu penting dalam hidup Yesus. Maka itu pada pesta keluarga kudus pada hari ini, saudara-saudari, kita mempersembahkan keluarga kita semua agar kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang saya mau. Pengalaman selalu menunjukkan, saya mau begini, saya mau begitu. Tuhan akan bengkokkan itu. Natal itu banyak sekali kisah-kisah yang tidak terduga, the unexpected, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kita mengira begini, ternyata Tuhan belokkan dia ke sana. Pertanyaannya, siapkah kita ketika Tuhan membelokkan kita? Kita mohon supaya Tuhan memberkati keluarga kita. Kita punya keluarga, bukan keluarga yang sempurna. Kami bersaudara 5. Saya punya adik paling kecil itu pandai bukan main, perempuan. Kita sekolahkan dia, kita bilang, ayo dukung dia sekolah, karena pintar sekali. Tapi apa yang terjadi, kita kirim dia sekolah di Surabaya, baru semester berapa hilang dia lari dengan orang muslim. Orang tua saya patah hati betul. Saya bilang, saya pastor khotbah tentang keluarga yang baik, adik saya seperti ini hilang. Waktu bapak kami meninggal, dia tidak datang pulang karena kita tidak tahu kita mau kontak dia di mana. Tapi itulah, keluarga itu tidak ada yang sempurna, saudara-saudara. Kalau Anda punya keluarga tidak sempurna, jangan berkecil hati, karena dalam ketidaksempurnaan itulah Tuhan ingin menyatakan kehendaknya, ingin menyempurnakan kita. Kita berdoa agar hubungan-hubungan yang tidak harmonis selama ini dalam keluarga Tuhan bisa sembuhkan. Suami istri, anak, saudara. Kalau di Palasari itu biasa orang berkelahi karena warisan. Di negara ini saya tidak tahu apakah orang masih berkelahi karena warisan ya. Saya tidak tahu. Tapi kalau di Palasari itu orang ribut warisan, itu salah satu masalah besar di Palasari. Di negara ini kita mau kasih warisan apa, saya tidak tahu. Tapi mungkin bentuk berkelahinya lain-lain ya. Suaminya senyum sama tetangga, istrinya ngamuk. Istrinya senyum sama tetangga, suaminya ngamuk. Isinya pengakuan dosa itu begitu-begitu aja. Kita berdoa semoga Tuhan memulihkan, menyembuhkan segala luka-luka kita.